menyampaikan. Apa yang kau lakukan? Kakak Fu ingin kami membawamu bersama kami. Xiang Fu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ketua Shen, tidak melihatmu beberapa hari ini. Ini adalah menukar setelan jas dengan jubah naga. Kamu tahu, sebenarnya, seragam pengantar HP ini benar-benar cocok untukmu. Xiang Fu, apa maumu denganku? Dan juga, apakah ini tempat yang boleh kau duduki? Keluar. Apa kamu mencari masalah? Apa kamu masih berpikir kamu adalah ketua yang tinggi dan perkasa itu? Kamu hanyalah seorang pengantar makanan rendahan sekarang. Kursi ketua ini, aku akan duduk jika aku mau. Silakan tanyakan pada mereka, siapa yang akan tidak setuju. Semuanya, ini adalah ruang rapat dewan direksi kita. Tanpa izinku sebagai ketua, kau membiarkan Xiang Fu menghadiri rapat dewan kita. Apa kau masih punya rasa hormat kepadaku? Senyo, hentikan. Kau sudah direduksi menjadi pengantar makanan. Bagaimana kau mengharapkan kami untuk menghormatimu? Tepat sekali. Aku bahkan belum menyalahkanmu karena menghancurkan kami. Dan kau masih berani menuduh kami di sini. Seorang ketua memimpin kelompok kami menuju kejayaan. Orang yang bisa bangkit dan menyelamatkan kita sekarang adalah Xiang Fu. Jika kita tidak mendukungnya, kau harap kami ikut antar makanan. Bagus sekali. Apa kamu lihat? Aku adalah pilihan populer sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada posisi ketuamu sama sekali, selama kamu menandatangani perjanjian ini dan memisahkan proyek mitologi hitam. Kamu bisa segera pergi. Xiang Fu, kau cukup licik. Proyek mitologi hitam saat ini adalah milik Wanyu, yang paling berharga dan proyek paling menguntungkan. Kau ingin mengambilnya tanpa modal. Apakah itu mungkin? Sekarang kamu hanyalah orang yang menyedihkan. Daripada menggunakan proyek ini untuk mengisi lubang tanpa dasarmu, kenapa tidak mentransfernya kepadaku? Bukankah itu lebih baik? Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Coba saja tidak menandatanganinya. Yujia, Kak Fu, aku sangat merindukanmu. Bagaimana? Senyo, tidak menyangka ini kah? Yujie dan aku sudah lama saling mencintai. 7 tahun. Aku sudah menduakanmu selama 7 tahun. Xingyu, akan kukatakan yang sebenarnya. Aku merasa mual hanya melihatmu. Jika bukan karena uang kotormu, aku tidak akan repot-repot denganmu. Sekarang baguslah. Aku akhirnya bisa bersama Kak Fu. Dan hidup bahagia selamanya. jadi begitu. Seharusnya aku tahu, mengapa Xiang Fu langsung tahu aku bangkrut. Langsung bergegas datang, dan sudah sangat siap. Jadi kalian berdua sudah bersekongkol selama ini. Jadi bagaimana jika itu benar? Cepat tanda tangani kontraknya. Sekarang kau hanya memiliki nilai guna sebesar ini yang tersisa. Anggap saja mendaur ulang sampah. Awalnya, aku mengira kau hanya sombong dan sedikit mencintai uang. Kita hanya bisa menikmati kekayaan bersama, tidak mampu berbagi kesulitan. Aku tidak menyalahkanmu. Sebagai suami istri, aku menyimpan sedikit kelembutan terakhirku untukmu. Sekarang sepertinya, wanita sepertimu, bahkan jika kau ditenggelamkan dalam kandang babi, akan sulit memadamkan kebencian di hatiku. Kak Fu, lihat dia. Siapa yang kau maki? Percaya atau tidak, akan kurabak mulutmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Semuanya. Kalian semua setuju. Proyek mitologi hitam ini adalah aset kelompok kita. Apakah kalian hanya akan menonton orang luar mengambilnya begitu saja? Ketua Shen, Xiang Fu adalah ketua kelompok ini. Bagaimana kau bisa bilang dia orang luar? Lagi pula, Xiang Fu selalu bertanggung jawab atas proyek mitologi hitam. Kelompok ini sedang menghadapi kebangkrutan sekarang. Apa salahnya membiarkan Xiang Fu menangani proyek ini? Senyo, jangan buang-buang napasmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah proyek mitologi hitam ada di tanganku, aku akan mendirikan perusahaanku sendiri. Dan mereka, semuanya akan berinvestasi di perusahaanku. Mereka akan mengikutiku dan menikmati hidup yang makmur. Apa kau pikir? Mereka akan membantumu? Mendirikan perusahaan. Xiang Fu, kau harus tahu batasanmu sendiri. Kau salah mengira keuntungan platform sebagai bakatmu sendiri. Proyek mitologi hitam bisa menguntungkan sepenuhnya karena dukungan Wanyu. Jika itu bergantung padamu, itu pasti sudah gagal sejak lama. Kau, seorang bajingan yang membuat grup bangkrut. Atas dasar apa kau mengkritikku? Cepat tanda tangani kontraknya. Selama Wanyu belum bangkrut, maka aku masih menjadi ketua. Aku punya hak veto. Aku tidak akan menandatanganinya. Kau tidak bisa mengambilnya. Jadi kau bertekad untuk menyelesaikan ini, ketua dewan direksi. Sekarang semua orang di perusahaan hanya memikirkan diri sendiri. Mereka merencanakan jalur pelarian mereka.
Siapa yang masih menganggapmu ketun? Kau hanyalah seorang komandan tanpa pasukan sekarang. Kau tidak akan tanda tangan. Baiklah, kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kau tanda tangan. Ayo, serang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Lepaskan dia. Ketua Shen, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa semua orang datang? Baru saja, aku melihatmu dibawa masuk oleh Shang Fu. Aku takut kamu akan terluka. Jadi aku mengumpulkan semua orang untuk melindungimu. Jangan khawatir, Ketua Shen. Dengan kami di sini, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Benar, lindungi Ketua Shen. Lindungi Ketua Shen. Terima kasih semuanya. Aku baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua memberontak? Kalian semua keluar. Menurutku yang memberontak adalah kamu, Shang Fu. Ketua Shen selalu memperlakukanmu dengan baik. Sekarang dia baru saja mengalami sedikit kemunduran, dan kamu menendangnya saat dia jatuh. Sifat aslimu terungkap. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang berjuang untuk tempat yang lebih tinggi. Ding Yakia, benar. Grup Wanyu sudah tamat. Tidakkah kau lihat si tidak berguna ini? Dia sudah mulai mengantar makanan. Bagaimana kalau begini? Kau ikut aku mulai sekarang. Jadilah sekretaris pribadiku. Gaji dan tunjangan. Bagaimana kalau 2 kali lipat? Kak Fu. Aku jijik. Tidak ada yang mau menjadi sekretarismu. Dasar orang menjijikkan. Saat aku melihatmu, aku hanya merasa sangat mual sampai tidak bisa makan. Segera keluar sini. Grup Wanyu, milik Ketua Shen. Bukan giliranmu untuk bertindak sembarangan di sini. Keluar dari Wanyu. Keluar dari Wanyu. Dasar sekumpulan orang bodoh. Kalian mengikuti si tidak berguna ini, yang bahkan tidak bisa membayar gaji? Apa? Bekerja demi cinta? Apa kau sudah gila? Di dunia ini, ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Ketua Shen, selama bertahun-tahun ini, telah memperlakukan kita dengan baik. Sekarang giliran kita untuk membalas budi Ketua Shen. Kami percaya Ketua Shen. Ketua Shen pasti akan memimpin kita untuk berkumpul kembali dan bangkit. Dan kembali berjaya. Kami bersedia menemani Ketua Shen untuk berkumpul kembali. Kami bersedia menemani Ketua Shen untuk berkumpul kembali. Dan bangkit kembali. Dan bangkit kembali. Semuanya. Kau wanita bermulut tajam. Kau hanya tahu cara menabur perselisihan. Hei, aku bilang, apakah kau mungkin berselingkuh dengan Shinyo? Itukah sebabnya kau sangat membelanya? Kamu bicara omong kosong. Aku akui, aku memang punya perasaan untuk pria yang luar biasa, seperti Ketua Shen. Tapi aku tidak pernah bertindak tidak pantas padanya. Sebaliknya kamu, Nona Lin, tidak setia dalam pernikahanmu, bersekongkol dengan kekasihmu, dan merebut properti suamimu. Kamu dan aku sama-sama wanita, dan tindakanmu membuatku sangat malu. Apa katamu? Aku akan membunuhmu. Ketua Shen, apa kamu baik-baik saja? Kalian semua benar-benar keterlaluan? Keterlaluan. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan berurusan dengan kalian semua. Senyo. Kesabaranku terbatas. Kau akan tanda tangan kontrak ini, atau tidak? Ketua Shen, kamu tidak bisa menandatangani kontrak ini. Mitologi hitam saat ini adalah satu-satunya proyek menguntungkan perusahaan kita. Jika kita memberikannya kepadanya, perusahaan kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih. Benar, Ketua Shen, jangan tanda tangani. Paling buruk, kita akan melawan mereka. Benar, ayo kita lawan mereka. Ayo kita lawan mereka. Jadi, kau akan habis-habisan karena kau mencari mati. Maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Lanjutkan. Semuanya, berhenti. Aku akan menandatangani kontrak ini. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Kau harus menunggu sampai aku marah. Ketua Shen, kamu tidak bisa menandatanganinya. Aku bisa menandatanganinya, tapi aku punya satu syarat. Proyek mitologi hitam ini tidak bisa diberikan kepadamu secara gratis. Jika kau menginginkannya, aku ingin mereka menukarnya dengan saham Wanyu milikku. Bagaimana ini mungkin? Dasar sekumpulan orang bodoh picik. Grup Wanyu akan segera bangkrut. Apa gunanya kau mempertahankan saham itu? Benda tidak berguna semacam itu. Dan kau masih memperlakukannya seperti harta karun? Paling buruk, di masa depan, saham perusahaanku, aku akan memberimu 1% lagi. Ketua Xiang benar. Saham kelompok yang diambang kebangkrutan. Lebih baik tidak memilikinya. Benar. Wanyu jatuh. Ketua Xiang bangkit. Mulai sekarang Ketua Xiang akan memimpin kita menuju kemakmuran. Tentu saja. Dengan strategi dan bakat Ketua Xiang, dia jelas bukan sesuatu sebanding dengan sampah seperti Shenyu. Shenyu, kau lihat? Inilah yang mereka sebut sentimen populer dan kehendak rakyat. Ini adalah kekuatan sejati. Ini adalah aura kerajaan. Apa kau mengerti? Karena itu masalahnya. Maka mari kita susun ulang kontraknya. Ketua
Ketua Shen, kamu benar-benar bingung. Melihat dari sisi baiknya, bukankah ini berkah tersembunyi? Aku sudah mengambil kembali saham Wanyu. Dan Wanyu mulai sekarang akan memiliki satu tikus kotor yang berkurang. Xianyu, siapa yang kau sebut tikus? Kak Fu, jangan pedulikan dia, apalagi yang ada dengan Wanyu. Perusahaan ini yang akan bangkrut dalam beberapa hari. Biarkan saja dia selama beberapa hari, menikmati menjadi raja dari kerajaan yang runtuh. Benar. Kalau begitu, biarkan anak ini puas bicara. Dengan proyek mitologi hitam ini, tidak akan lama lagi, perusahaanku akan berkembang pesat. Nilai pasarnya menembus, dan kau hanya akan bisa mencari nafkah dengan mengantar makanan. Hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Ratu kecantikan. Apa yang kukatakan tadi masih berlaku. Datanglah jadi sekretarisku. Namun, malam ini, aku harus menguji kemampuanmu dulu. Kau, Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Wanyu tidak hanya tidak akan bangkrut, itu akan jadi ribuan kali lebih baik. Xianyu, apa kau bangkrut? Apa ada yang salah dengan otakmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Terima kasih atas dukungan kalian yang tak tergoyahkan. Semua karyawan yang hadir hari ini akan menjadi karyawan inti Wanyuku di masa depan, dan kompensasi setiap orang akan dilipat gandakan 3 kali. Yakian, posisi ketua masih kosong. Apakah kau bersedia untuk mengambilnya? aku, Dan melipat gandakan gaji mereka 3 kali lipat? Xianyu, kau akan pakai apa untuk membayar mereka? Apa kau akan membayar gaji mereka dengan mengantar makanan? Kak Fu, jangan pedulikan dia. Saat ini, dia hanya dalam kemarahan yang tidak berdaya, hanya bermimpi kosong. Lin Yujia. Dan kalian semua, segera kalian semua akan menyadari, meninggalkanku, meninggalkan Wanyu, adalah kesalahan terbesar yang pernah kalian buat dalam hidup kalian. Hal-hal yang sudah kuatur, sekarang bisa dilaksanakan. 30 detik. Masih 30 detik. Tidak ada yang kau lakukan, sekarang akan membuat perbedaan. Kau sudah tamat. Dan aku adalah orang yang terpilih. Yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Mengerti? Apa? Anda ingin melanjutkan kerjasama sebelumnya? Semua biaya penalti akan digandakan. Tuan Li, Anda ingin menambah pesanan 50 juta. Tidak masalah. Sudah kembali naik. Harga saham Wanyu sudah naik kembali. Itu salah. Bukan hanya sudah naik kembali, tapi 10 kali lipat dari nilai pasar sebelumnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah kembali naik. Sahamku, sahamku, sahamku. Xingyu, kau bajingan. Kau sama sekali tidak bangkrut. Xianyu, apa sebenarnya yang terjadi? Kau tidak bangkrut. Apakah aku bangkrut atau tidak? Bukan untuk kau pertanyakan, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Suami, karena kau tidak bangkrut, kalau begitu mari kita kembali bersama. Aku tahu di hatimu, kau selalu mencintaiku. Kembali bersama. Lin Yujia, jangan kau lupakan, kau baru saja bilang aku menjijikan. Dan ingin hidup bahagia selamanya dengan Xiang Fu. Maaf. Tapi sekarang aku menemukanmu bahkan lebih menjijikan. Xingyu, dulu, tidak peduli apa yang kulakukan, kau akan selalu memaafkanku. Apa salahnya memaafkanku kali ini? Aku mentolerir perilakumu yang tidak masuk akal sebelumnya. Itu karena aku mencintaimu. Sekarang setelah kupikirkan, aku pasti buta saat itu. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada wanita kejam sepertimu? Tidak. Xiaojia, apakah kamu belum menyadarinya? Ini semua ulah Xianyu si bajingan ini. Sedang berakting dengan baik. Dia pertama-tama berpura-pura bangkrut, lalu membuatmu menceraikannya secara sukarela, dan kemudian menipu semua orang dari saham mereka. Xianyu, kamu benar-benar sangat licik. Kenapa tidak bilang kaulah si tak tahu terima kasih, yang dibutakan oleh keserakahan, tidak sabar, yang ingin menghancurkanku, yang berakhir dalam situasi ini hari ini? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri, karena mempercayai kata-kata bajingan ini. 10 kali lipat nilai pasar ini. Jika kita membicarakannya dalam hal saham, pasti bernilai puluhan miliar sekarang. Apa yang ingin kalian lakukan? Xiang Fu, ini semua perbuatanmu. Saham senilai puluhan miliar. Kau begitu saja memberikannya. Kau berutang padaku. Kau berutang padaku. Jika bukan, karena kebohonganmu yang terus-menerus, bagaimana kami bisa meninggalkan Ketua Shen? Pukuli dia sampai mati.
Ini adalah konsekuensi dari pemikiran bahwa kau selalu benar. Sekarang hadapi sendiri akibatnya. Berhenti memukulnya. Hentikan sekarang. Pukul dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat pisahkan mereka. Xingyu, tolong hentikan mereka. Kalau tidak, Xiangfu akan segera benar-benar dipukuli sampai mati. Semuanya, lepaskan. Ketua Shen, kami tahu kami salah. Tolong pertimbangkan saham kami. Ketua Shen, semua kesalahan ini, semuanya adalah kesalahan Xiangfu sendiri. Kami juga tertipu oleh bajingan ini, dan disesatkan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kalian semua. Bagus. Sangat bagus sekali. Dulu, saat kalian tahu Wanyi akan bangkrut, kalian buru-buru menjilatku. Sekarang kalian tidak mengakuinya. Kan, itu semua adalah kata-kata penipuanmu yang membuat kami dengan mudah mempercayai ajakanmu dan mengkhianati Ketua Shen. Kami hanya menyadari kesalahan kami dan kembali ke jalan yang benar dan kembali ke pelukan Ketua Shen. Xiangfu, Lin Yujia, kalian berdua mengkhianati Ketua Shen, merencanakan dan berkomplot. Kejahatan kalian tidak bisa dimaafkan. Selama Ketua Shen memberi perintah, kami bersedia melayani untuk menghukum bagi Anda. Pasangan ilahi ini, hukum pasangan ilahi itu. Xiangfu, inilah yang kau sebut mandat surga. Dan harus berpihak padamu. Sekarang satu kata dariku bisa menentukan hidup atau matimu. Lin Yujia, ketika kau menceraikanku hari itu, apakah kau pernah membayangkan situasi hari ini? Xingyu, aku. Xiao Jia, jangan menaikkan moral mereka. Xingyu, jangan terlalu sombong. Proyek mitologi hitam sekarang ada di tanganku. Beri aku waktu saja, dan aku akan menginjak-injakmu pada akhirnya. Proyek mitologi hitam. Terlalu percaya diri. Proyek mitologi hitam awalnya adalah ide Ketua Shen. Saat kamu melaksanakan proyek itu, kamu juga menggunakan sumber daya Wanyu. Sekarang, setelah kamu meninggalkan Wanyu dan meninggalkan Ketua Shen, kamu ini apa? Dan kamu masih berani mencoba melampaui Ketua Shen. Kamu benar-benar konyol. Baiklah, Qian, kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Xiangfu, kalian pergi. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menginjak-injakku. Ayo pergi. Aku benci. Sampah sekali. Kau berani membandingkan dirimu dengan Ketua Shen. Ketua Shen, barusan kami sempat hilang. Lihat, kontraknya batal. Apa menurutmu itu bisa diterima? Ketua Shen, kami semua adalah veteran grup Wanyu. Mohon berbesar hati dan terima kami kembali. Awalnya, kalian sendirilah yang ingin menukar saham dengan proyek mitologi hitam. Sekarang, setelah kalian melihat saham itu bernilai ratusan miliar, kalian ingin mengambilnya kembali. Mimpi apa itu? Kami sedang berbicara dengan Tuan Shen. Kau hanya seorang karyawan. Kenapa ikut campur? Pergi sana. Dia bukan hanya sekadar karyawan biasa. Dia adalah ketua Wanyu saya yang baru diangkat. Selain saya, tidak ada seorang pun di Wanyu yang bisa memberinya perintah. Ya. Tidak perlu bicara lagi. Anda tidak akan mendapatkan kembali saham Anda. Namun, jika saya jadi Anda, saya akan segera pergi dan membawa Xiangfu kembali. Lagi pula Anda membayar harga yang sangat tinggi untuk mengakuisisi proyek mitologi hitam. Jika dia tidak bisa dibawa kembali, Anda telah kehilangan segalanya. Ada apa? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda keluar? Terima kasih semuanya. Malam ini, perjamuan perayaan. Hidup Wanyu. Hidup Wanyu. Hidup Wanyu. Hidup Ketua Shen. Ketua Shen. Aku. Posisi ketua perusahaan. Kemampuan saya tidak cukup. Saya benar-benar tidak bisa menanganinya. Qian, jangan meremehkan diri sendiri. Posisi ketua ini memang untuk Anda. Tapi sebelumnya saya hanyalah seorang karyawan kecil biasa. Sekarang tiba-tiba menjadi ketua. Lompatan ini terlalu besar. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang Xiangfu? Xiangfu, dia punya ambisi besar, tapi bakatnya sedikit, dan tidak mencapai apa-apa. Banyak proyek, membuang banyak sumber daya perusahaan. Jika bukan karena dukungan Anda, Tuan Shen. Para karyawan di bawah sudah lama tidak senang. Baiklah, lihat, jika bahkan Xiangfu yang tidak berguna itu bisa melakukannya, mengapa Anda tidak bisa? Aku. Informasi kontak untuk Hotel Tianhua. Ini adalah informasi kontak untuk Hotel Tianhua. Koordinasikan pengaturan untuk acara makan malam-malam ini. Ini adalah tugas pertama Anda. Jangan mengecewakan saya. Saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Kami memesan aula perjamuan ini lebih dulu. Hak apa yang Anda miliki untuk mengusir kami? Manajer Pan, kemari. Kau katakan padanya hak apa yang kumiliki. Nona Ding. Bagaimana kalau aku mengatur aula perjamuan baru untukmu? Aula ini akan diberikan kepada Ketua Shen. Manajer Pan, untuk aula perjamuan ini, kami sudah membayar deposit. Terlebih lagi Ketua Shen sendiri yang memilihnya.
Apakah Anda yakin ingin demi dia menyinggung seluruh grup Wanyu kami? Nona Din, apakah kau mengancamku? Jangankan kau, bahkan jika Ketua Shen datang sendiri ke sini, aku tetap akan memberikan aula ini kepada Ketua Shang, hanya seorang Ketua Shen. Mungkinkah dia lebih berkuasa daripada Tuan Zhe? Tuan Zhe. Taipan gedung pencakar langit yang baru diangkat itu, Tuan Zhe. Tidak menyangkakan. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Proyek mitologi hitam sudah mendapatkan dukungan Tuan Zhe dan investasi. Dan aku juga sudah mendirikan grup Wanfu. Aula ini adalah untuk mengadakan perjamuan perayaan grup Wanfuku. Tidak menyangka bajingan itu. Kamu pikir dengan mengandalkan Xingyu, kamu bisa sombong? Kakakku kami telah menerima investasi dari Tuan Zhe. Sekarang, grup Wanfu di dunia bisnis adalah bintang baru yang naik daun dengan cepat. Tak terhentikan. Saat itu, apa itu grup Wanyu? Tinggal menunggu likuidasi kebangkrutan. Yakian, biarkan saja. Itu hanya olah perjamuan. Kita serahkan saja. Benar, itu yang baru-baru ini banyak dirumorkan. Tuan Zhe, lebih baik menghindari masalah. Kalau tidak, mari kita batalkan saja. Ini pertama kalinya Ketua Shen memberi saya tugas. Jika saya mengacaukan masalah kecil ini sekalipun, bagaimana saya bisa menghadapinya? Kau dengar itu? Ding Yakian, bawa orang-orangmu dan cepat menyingkir dari jalanku. Sayang sekali Shen Yu tidak ada di sini. Kalau tidak, kita bisa melihatnya mengkeret dan lari ketakutan. Anda bicara omong kosong. Ketua Shen bukan pengecut sepertimu. Selain mitologi hitam awalnya milik Wanyu, kalian berdua yang menjiplak pencapaian Ketua Shen, dan sekarang Anda di sini membalas kebaikan dengan permusuhan. Sangat tidak tahu malu. Orang picik yang mendapatkan keinginannya benar-benar tidak tahu malu. Kau mencari mati. Dasar bajingan, mulutmu tajam. Sekarang Xingyu tidak ada di sini. Tidak ada yang mendukungmu. Lihat bagaimana aku memukulmu. Yakian benar. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Ketua Shen. Xingyu. Ketua Shen. Saya minta maaf. Saya bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Saya benar-benar tidak berguna. Itu bukan salahmu. Anda sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan ini. Manajer Pan. Saya sudah memesan aula ini sejak lama untuk mengalihkannya kepada orang lain tanpa izin saya. Berarti Anda tidak menghormati saya, senyum, kan? Ketua Shen, aku bisa menjelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan padanya? Aula perjamuan ini hari ini sudah ku-booking dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Manajer Pan, Tuan Zhe mendukung kami. Kamu perlu menimbang kepentingannya dan memahami implikasinya sendiri. Ketua Shen, tolong jangan mempersulitku. Bagaimana kalau aku menggantimu ke aula lain? Mengapa? Kami sudah membayar deposit. Hanya karena mereka orang-orang Tuan Zhe, Anda hanya menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas. Jati, kenapa kalau kami menyalahgunakan kekuasaan? Ku beritahu kau, bajingan, saat kamu di masyarakat, jika kamu tidak mampu, diam-diam saja. Jika kamu dipukul, berdiri tegak. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Sebenarnya, tidak masalah di aula mana kita makan. Tapi, aku hanya tidak tahan melihat wajahmu, Xingyu. Aku hanya ingin melihatmu, frustrasi, marah, dan tidak berdaya. Anda benar-benar keterlaluan. Manajer Pan, apakah tidak ada yang memberitahu Anda bahwa hotel Anda memiliki pemilik baru? Aku belum menerima pemberitahuan apapun. Efisiensi Tianhua terlalu rendah. Sudah berapa lama saya kembali? Bahkan manajer lobi belum tahu. Saya adalah pemilik baru hotel ini. Xingyu, kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu adalah pemilik baru hotel Tianhua ini, kan? Dia, pemilik hotel Tianhua ini, kemampuannya tak terukur. Xingyu, dengan statusmu, kau hanya pantas berada di aula perjamuan biasa ini. Hanya untuk pamer. Ku dengar Supreme Hall tingkat tertinggi di sini tidak mungkin dimasuki bahkan dengan uang. Hanya seseorang dengan status Tuan Zhe yang bisa dijamu. Anda benar. Saya memang hanya bisa berada di aula biasa ini. Hanya pamer di sana. Tapi Xiang Fu, Anda memang punya keterampilan. Bagaimana kalau begini? Mari kita adakan kompetisi. Siapapun yang menawar lebih tinggi malam ini berhak menyewa aula ini. Apa? Kau ingin bersaing denganku dalam penawaran? Apa? Apakah Anda takut? Ayo bersaing kalau begitu, aku tidak takut padamu. Kakak Fu, apa kamu gila? Kenapa kamu bersaing harga dengan Xingyu? Lagi pula, dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Apa buru-buru? Tunggu sampai Xingyu menaikkan harga. Aku akan langsung mundur dan memerasnya habis-habisan sekali. Siapa bilang aku benar-benar menginginkan aula perjamuan itu? Tujuanku hanya untuk membuatnya menderita kemunduran. Kakak Fu benar-benar tahu cara bermain. Kalau begitu,
Mari kita buat Shinyu merasakan perasaan mencari masalah sendiri. Dan lihat betapa bodohnya dia. Karena sudah disepakati, manajer Pan, tolong jadi saksi. Tapi sudah disepakati sebelumnya, tawaran tidak bisa dibatalkan. Untuk menghindari rasa malu bagi semua orang nanti. Jangan khawatir, aku tidak bisa menanggung kehilangan muka seperti itu. Kalau begitu aku akan menawar 1 juta yuan dulu. 1 juta yuan? Apakah Anda gila? Hotel ini paling mahal 100.000 yuan untuk 1 malam. Anda benar-benar menawar 1 juta yuan. Ketua Shen, abaikan dia. Ini hanya sebuah hotel. Biarkan saja mereka memilikinya. Benar, Ketua Shen. Lupakan saja, sama saja dimanapun kita makan malam. Ya, apa? Ketua grup Wanyu yang terhormat. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Kamu tidak mau mengeluarkan sedikit uang ini? Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu hanya seorang pengecut. Ketua Shen, ini provokasi mereka. Jangan terpancing. Ya Qian, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini hanya soal uang, saya punya banyak. Jangankan 1 juta yuan, bahkan 10 juta yuan, saya tidak akan berkedip sedikit pun. Saya menawar 2 juta yuan. Kakak Fu, melihat sikap Shinyu, dia mungkin bersedia membayar 10 juta yuan. Mari kita bersikap konservatif, berhenti di 6 juta yuan. 3 juta yuan. 4 juta yuan. 5 juta yuan. Setuju. Shenyo, kau benar-benar sangat bodoh. Aku hanya memprovokasi sedikit. Dan kau langsung termakan. Bukankah kau baru saja mengatakan sesuatu? Saya bilang setuju. 5 juta yuan. Aula perjamuan ini milik Anda. Kau menawar. Kenapa kau tidak menawar lagi? Menawar 5 juta yuan untuk menyewa aula perjamuan. Saya bukan orang bodoh. Mengapa saya harus menawar? Permisi. Seorang idiot di depan saya. Aku tidak mengakui. Entah, kau menawar lagi. Atau tawaran ini batal. Apakah Anda menarik kembali perkataan Anda? Ja, aku menarik diri. Apa yang akan kau lakukan padaku? Manajer Pan, aku akan memberimu uang ini. Apa kau berani mengambilnya? Tuan Shang, lihat apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin aku menerima uangmu? Shenya, kau lihat itu. Aku akan memberikannya padanya. Dia tidak mau. Kalau begitu aku tidak menarik perkataanku kan? Pan Hui tidak berani mengambilnya. Saya akan mengambilnya. Manajer Pan. Sebagai manajer lobi hotel, Anda bahkan tidak memiliki tanggung jawab sebesar ini. Membantu dalam kesalahan. Anda dipecat. Kamu, berdasarkan apa? Kamu pikir kamu siapa? Pecat manajer Pan. Tepat sekali. Manajer Pan. Kamu memanjakan orang luar seperti ini, membiarkan mereka menginjak-injakmu. Shenya, kau terlalu jauh ikut campur. Grup Tianhua kami, kapan giliranmu, sebagai orang luar, untuk ikut campur? Begitukah? Bagaimana jika saya mengatakan, saya adalah bos baru Anda di Tianhua? Kau bicara omong kosong, bos yang baru diangkat. Bagaimana mungkin aku tidak menerima berita apapun? Shenya, jika kau terus membuat masalah di sini, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Shenya, jadi apa gunanya jika kau punya uang? Di dunia sekarang ini, semuanya tentang koneksi dan latar belakang. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Lihat, apakah manajer Pan mendengarkanmu atau mendengarku? Lagi pula, Anda hanya anjing Tuan Z. Hanya pamer kekuasaan di sini. Awalnya aku hanya ingin bermain-main denganmu sedikit. Sekarang aku sedang tidak mood. Hari ini, aku tidak hanya tidak akan membayar. Aku juga akan mengusirmu dari hotel. Usir mereka dari sini. Lindungi Ketua Shen. Hentikan. Supervisor Song, kau datang tepat waktu. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ketua Shang. Dia baru-baru ini menerima investasi dari Tuan Xie. Aku membantu Ketua Shang menghadapi orang-orang bodoh ini. Kamu Supervisor Song kan? Halo. Aku adalah Ketua Shen. Kau datang. Mengapa kau tidak memberitahuku? Apakah saya perlu melapor kepada Anda ketika saya datang ke sini? Aku tidak berani. Supervisor Song. Bos besar grup seperti Shenyu. Tidak ada 100 orang yang datang ke Tianhua setiap hari, tapi setidaknya ada 80. Kamu sangat penakut dan patuh. Itu benar-benar di bawah martabatmu. Bagaimana mungkin aku tidak menjelaskannya barusan? Ketua Shang, sebenarnya, adalah orang kepercayaan Tuan Xi. Prospek masa depannya tak terukur. Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ikan kecil seperti Shenyu. Ikan kecil. Mama, Supervisor Song, kekayaan bersih Shenyu hanya 100 miliar. Kekayaan bersih Tuan Xi adalah triliunan. Orang terkaya di Dacia. Untuk orang seperti Shenyu, menyinggung orang terkaya di Dacia, sungguh tidak bijaksana. Buka matamu dan lihat. Ikan kecil yang kau bicarakan adalah bos baru Tianhua hotel kami. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Ketua Shen, orang-orang ini, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi mereka, bos baru? Bagaimana mungkin kamu menjadi bos baru Tianhua? Saya bisa membuat nilai pasar Wanyu meroket 10 kali lipat. Bagaimana itu mungkin? Bukan bos Tianhua. Ketua Shen menyelesaikannya 10 hari yang lalu. Serah terima. Dan sepenuhnya mengambil alih hotel Tianhua. Berani menyinggung Ketua Shen. Berarti menjadi musuh Tianhuaku. Aku baru saja mengutuk bos baru grup itu.
Ketua Shen. Aku tadi buta. Tolong biarkan aku pergi. Xianyu. Kamu mempermainkanku. Saya bilang saya pemilik hotel, tapi Anda tidak percaya saya. Anda yang ingin merebut aula perjamuan ini, dan Anda menyetujui harga penawaran ini. Dengan cara apa saya mempermainkan Anda? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku tidak akan membayar uang ini hari ini. Dan aku tidak menginginkan aula perjamuan ini lagi. Xiaojia, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kau sudah menyinggung Ketua Shen. Dan kau pikir itu sudah selesai. Apa kau benar-benar berpikir ini rumahmu? Datang sesukamu. Pergi sesukamu. Xianyu, jangan keterlaluan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa di masyarakat ini, mengintimidasi dengan kekuasaan adalah keterampilan. Dan jika Anda dipukuli, Anda harus berdiri tegak. Hari ini aku akan mengintimidasi seseorang dengan kekuasaan. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Aku adalah orangnya Tuan Z. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Z tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan jika Tuan Z ada di sini, jika saya ingin menyentuh Anda, dia tidak akan berani mengatakan tidak. Kamu punya banyak nyali. Tuan Z adalah orang terkaya terbaru di Dacia, di Wall Street. Dia adalah sosok yang bisa memanggil angin dan hujan. Kamu benar-benar berani tidak menghormati Tuan Z. Kamu tunggu saja sampai mati. Xingyu, kamu sudah dalam masalah besar. Jika kamu pintar, biarkan kami pergi. Kalau tidak, jika kata-kata ini sampai ke telinga Tuan Z, Wanyomu akan bangkrut dalam sekejap. Saya pikir Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri dulu. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa bayar saya 5 juta yang baru saja Anda tawar dengan jelas. Dan Anda bisa pergi kapan saja. Jika tidak, jangan melangkah setengah langkah keluar dari Tianhua. 5 juta? Kenapa kamu tidak merampok saja? Ini adalah harga yang Anda sendiri tawar. Begitu banyak orang bisa bersaksi. Jangan bilang saya memfitnah Anda. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Hanya 3 juta. Ambil atau tinggalkan. 5 juta. Anda tidak akan pergi jika kurang 1 sen pun. Jika Anda sendiri tidak punya uang. Mengapa tidak bertanya kepada orang di sebelah Anda? Jiang Fu, kamu gila. Kamu juga menginginkan uangku. Xiaojia, anggap saja uang ini pinjaman untukku sekarang. Setelah investasi Tuan Z tiba, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat kepadamu. Tidak, tak satu pun dari kalian dapat tabunganku. Xiang Fu, bukankah Anda selalu mengatakan Anda lebih kuat dari saya? Jadi sekarang, Anda bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Apakah kamu akan memberiku uangnya atau tidak? Jiang Fu, beraninya kamu memukulku? Xingyu tidak pernah berani memukulku selama bertahun-tahun ini. Beraninya kamu memukulku? Kamu memanfaatkan kebaikanku, kan? Bukankah aku sudah cukup baik padamu, meminjamkanmu sejumlah uang? Jangan berlama-lama. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Berikan padaku. Pergi sana. 5 juta, kan? Ini, gesek kartunya. Kartuku. Kartuku, uangku. Kartuku. Ambil, ambil. Ambil, kenapa kamu menangis? Ini hanya 5 juta. Aku akan memberimu 2 kali lipat nanti. Bisakah aku pergi sekarang? Terima kasih Ketua Chan. Tianhua kami menyumbangkan 5 juta. Supervisor Song, nanti tolong temani tamu terhormat ini untuk minum-minum yang enak. Semuanya. Malam ini, saya mentraktir semuanya minum-minum yang enak. Hidup Ketua Shen. Terima kasih Ketua Shen. Ayo, terima kasih Ketua Shen. Terima kasih, Ketua Shen. Terima kasih Ketua Shen. Sekumpulan bajingan, aku menghabiskan sejumlah besar uang untuk pesta ini. Satu persatu mereka mendengar aku meninggalkan Wanyu. Dan sekarang tidak ada dari mereka yang datang. Bukankah kamu memberitahu mereka tentang Tuan Z yang mendanai kamu? Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak menghormati Tuan Z? Aku memang memberitahu mereka. Mereka tidak percaya. Mereka semua mengira aku membual. Dan satu persatu mereka bertanya kepadaku, apakah benar bahwa Xingyu telah menghubungi Tuan Z dibandingkan dengan Xingyu? Bagaimana aku lebih buruk darinya? Hei, kamu mau kemana? Hanya berjalan-jalan mencari udara segar. Hai Xiaojia, aku tahu. Seharusnya aku tidak memukulmu tadi. Aku tahu aku salah. Bukankah aku tadi bingung karena Xingyu membuatku marah? Tolong maafkan aku. Maukah kamu memaafkanku? Baiklah, aku tidak menyalahkanmu lagi. Bagaimanapun, tidak ada yang datang. Pergi keluar dan jernihkan pikiranmu. Wanita sialan itu. Bahkan kamu berani bersikap kepadaku. Tunggu saja sampai aku berkuasa. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kau sudah bangun. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Ratu kecantikan.
Jangan takut. Kami adalah orang baik. Kakak Bao, gadis ini hari ini adalah permata sejati. Kita dapat durian runtuh hari ini. Kakak Bao, kau sudah merasakan yang pertama. Jangan lupakan saudara-saudaramu. Saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Sebutkan harga Anda. Saya akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan. Berikan uang. Kau memakai pakaian murahan. Bahkan tidak semahal yang kupakai. Kau berikan aku uang. Ratu kecantikan. Kau memprovokasi orang yang tak seharusnya. Pelacur bau itu menggigitku. Pegang dia. Jangan mendekat. Jika Anda berani menyentuh saya tak akan biarkan Anda pergi meski jadi hantu. Xinyu. Xianyi cepat datang dan selamatkan saya. Xinyu. Pelacur ini. Dia punya temperamen yang cukup. Aku cukup menyukainya. Malam ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tapi, setelah kau minum segelas air ini, kita bisa bersenang-senang malam ini. Minum. Bagaimana kalau begitu? Sekarang patunkah harta karunku? Aku di sini. Xinyu. Selamatkan saya. Menyelamatkanmu. Ratu kecantikan, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah Kakak Bao. Kakak Bao akan memperlakukanmu dengan sangat baik malam ini. Berhenti. Siapa kau? Apakah Anda baik-baik saja? Xinyu, selamatkan saya. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda akan mati malam ini. Kau kekasih gadis ini, Kang. Karena kau sudah datang mencari mati, aku akan membuatmu menyadari kehebatan Kakak Bao. Patahkan anggota tubuhnya. Aku ingin dia berlutut di hadapanku. Saksikan aku mempermainkan wanitanya. Kakak Bao, ini gawat. Senjata? Mereka punya senjata. Tuan Chef, orang-orang ini, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Siapa kalian semua? Apa kalian tahu? Membawa senjata di dalam perbatasan Dacia. Jika ketahuan, apa konsekuensinya? Bodoh, Tuan Shen. Secara khusus diizinkan oleh Jenderal Qinglong, mengizinkan pengawal pribadi membawa senjata api. Apel. Jenderal Qinglong. Saya tidak ingin mereka melihat matahari besok. Ya. Tuan Shen. Tuan Shen. Xinyu. Sangat panas. Jangan khawatir. Saya di sini. Xinyu. Bisakah kau membawaku? Ini pertama kalinya bagiku. Aku ingin menyimpannya untukmu. Anda sudah bangun. Ketua Shen, aku... Masih memanggil saya Ketua Shen. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Yu. Kakak Yu. Jangan khawatir. Saya bukan tip orang memanfaatkan seseorang lalu pergi begitu saja. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa mencoba untuk berkencan dan melihat bagaimana kelanjutannya. Aku... Tentu saja. Jika Anda tidak setuju, maka saya tidak akan memaksa Anda. Aku bersedia. Aku... sepertimu. Zhu Tianhai. Halo. Tuan Shen. Jiang Fu meneleponku. Dia bilang dia ingin mengundangku untuk hadir, untuk menghadiri upacara pembukaan proyek barunya. Apa kau akan pergi? Tentu saja saya. Xiang Fu meminta Tuan Zik untuk pergi. Bukankah hanya untuk membantunya, Paman?
Saya beri dia tontonan tak terlupakan. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera membalas Xiangfu. Xiangfu Lin Yujia. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Upacara pembukaan proyek baru. Ketua Xiang, terakhir kali. Kami tidak PK. Kami seharusnya tahu lebih awal bahwa naga di antara burung Phoenix sepertimu disukai oleh Tuan Zi adalah hal yang wajar. Kami sebenarnya masih ragu. Ini semua salahku. Salahku. Dengan investasi Tuan Z, Ketua Xiang, grup Wanfu milik Ketua Xiang mungkin akan melambung tinggi dan menjadi perusahaan terkemuka dari grup Dacia. Kalian menyanjungku. Semuanya. Sebenarnya aku pribadi sama sekali tidak tertarik pada uang. Tujuan aku mendirikan grup Wanfu hanya satu. Untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Shenyu. Tanpa Shenyu, aku, Xiangfu, masih bisa menciptakan duniaku sendiri. Itu wajar. Sebenarnya aku selalu merasa bahwa Ketua Xiang, di Wanyu adalah pemborosan bakatmu. Sekarang, akhirnya, naga itu menampakkan dirinya. Dan kau bisa sepenuhnya menunjukkan bakatmu. Shinyu memang memiliki kejelian bisnis, tapi dibandingkan dengan Anda, Ketua Xiang, itu sama sekali tidak berarti. Faktanya, agar Wanyu mencapai apa yang dimilikinya hari ini, Shinyu berutang semuanya kepada Anda, Ketua Xiang. Mengapa mereka di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Apa? Aku tidak bisa datang. Aku ingat tidak mengundangmu ke upacara pembukaanku. Tingkat ketidakmaluanmu benar-benar konyol. Menurutku, dia baru saja mendengar Tuan Z akan muncul dan datang untuk mencari muka. Aku tidak peduli dengan Tuan Z manapun. Lin Yujia, Xiangfu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Shinyu, kalau mau manfaatkan kesempatan ketemu Tuan Z, bilang saja. Mengapa berpura-pura ingin menyelesaikan masalah? Kamu hanya ingin mencari alasan untuk tetap tinggal. Shenyu, karena hubungan kita di masa lalu. Jika kamu berlutut sekarang, bersujud dan memanggilku ayah Xiangfu. Ketika Tuan Z tiba, aku akan memperkenalkanmu. Bagaimana menurutmu? Kau hanyalah anjing Tuan Z. Apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Apa katamu? Apa kau mencari mati? Kurang ajar. Ketua Xiang tawarkan kenalkanmu ke Tuan Z. Namun kau berbicara tidak sopan. Segera berlutut dan minta maaf kepada Ketua Xiang. Menurut saya, Shinyu hanya cemburu. Mantan bawahannya telah mendapatkan dukungan Tuan Z, dan masa depannya jauh melampaui Shinyu. Orang yang fisik dan pendendam seperti itu tidak akan pernah mencapai hal besar. Apa salahnya menjadi anjing Tuan Z? Itu adalah keberuntungan Ketua Xiang. Kamu ingin jadi salah satunya, tapi tak berkualifikasi. Kamu hanya iri pada Ketua Xiang? Untuk kesempatan menjadi anjing seseorang ini, aku benar-benar tidak peduli. Kalian semua menjilat Xiangfu begitu banyak, hanya karena dia terhubung dengan Tuan Z, kan? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Tuan Z? Apel, kamu bilang kamu adalah Tuan Z. Kalau dipikir-pikir, Shinyu pergi ke Amerika. Dan Tuan Z menyapu Wall Street, waktunya sangat cocok. Ditambah nilai pasar Wanyu melonjak. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Z? Jika Shenyu adalah Tuan Z, maka Ketua Xiang, sekumpulan orang bodoh. Dia, Shenyu. Bagaimana mungkin dia Tuan Z? Xiangfu. Aku bilang aku tidak bangkrut tapi kau tidak percaya padaku. Aku bilang aku pemilik Hotel Tianhua. Dan kau juga tidak percaya itu. Sekarang aku memberitahumu bahwa aku adalah Tuan Z. Apakah kau percaya padaku sekarang? Shenyu, kamu cukup pandai berpura-pura. Jika bukan karena saya sudah bertemu Tuan Z, saya mungkin benar-benar tertipu olehmu. Ketua Xiang, kamu sudah bertemu Tuan Z. Benar sekali. Pagi ini Tuan Z secara pribadi menerima saya dan menyatakan bahwa dia sangat optimis terhadap grup Wanfu saya. Jadi, Shenyu, bagaimana mungkin dia Tuan Z? Dia hanya penipu. Shenyu, kamu berani menipu kami. Shinyu, kau punya banyak nyali. Kau berani menyamar sebagai Tuan Z. Kau mencari mati. Aku tidak perlu meniru siapapun. Xiangfu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Tuan Z yang kau temui adalah penipu yang kutemukan? Apakah kau akan percaya? Apa kau pikir? Aku bodoh. Penjaga, tangkap orang yang berani berpura-pura menjadi Tuan T. Ketika Tuan Z tiba, aku akan menyerahkannya secara pribadi untuk dihukum. Kakak Yu, jangan main-main. Menyamar sebagai Tuan Z adalah pelanggaran berat. Yakian, apakah kau percaya padaku? Ya, aku mau. Kepercayaan sudah cukup. Malam ini, aku akan membawamu ke puncak.
dan menjadikanmu wanita paling bahagia. Semuanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Percaya Xiang Fu. Atau percaya padaku. Xianyu, aku pernah berpikir kamu adalah orang penting, tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan begitu dibutakan oleh kecemburuan. Kamu menjadi sebodoh ini. Tepat sekali. Mengapa kau harus begitu keras kepala dan mencoba bersikap tangguh di sini? Tuan Z akan segera tiba, maka warna aslimu akan terungkap, dan bukankah itu akan membuatmu terlihat lebih seperti badut? Lebih dari sekadar badut, jika Tuan Z tahu bahwa seseorang berani menyamar sebagai dirinya di sini dan mencuri namanya, dia pasti akan membereskan masalah ini. Bukan, Xianyu, lihat itu. Singkirkan trik kecilmu yang menyedihkan itu. Semua yang hadir, siapa di antara kalian yang percaya padanya? Xingyu, berlutut dan minta maaf sekarang. Ketika Tuan Z tiba, aku akan menyuruh kakak Fu memohon untukmu, agar kamu tidak dibunuh. Lin Yujia, kita belum menyelesaikan urusan kita. Bagaimana jika Xiang Fu tahu apa yang kau lakukan tadi malam? Apakah dia masih menginginkanmu? Tadi malam, Bukan apa-apa, kakak Fu, bajingan ini hanya mencoba menabur perselisihan. Jangan dengarkan dia sama sekali. Semuanya. Xingyu bertindak begitu sembrono. Apakah kalian bersedia bersatu dan menjatuhkan Xingyu untuk mendapatkan simpati Tuan Z? Xianyu, berlutut dan akui kesal EINMU. Berlutut dan akui kesalahanmu. Berlutut dan akui kesal EINMU. Xingyu, inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Sudah ku bilang. Aku akan membuatmu menyesal. Xianyu, 100 perusahaan besar bersama-sama menekanmu. Hari ini kau akan berlutut. Atau tidak? 100 perusahaan besar. Hanya sekumpulan semut. Karena kalian semua punya sikap seperti ini, maka 100 perusahaan besar ini tidak punya alasan untuk ada. Xianyu, kamu ingin menghancurkan 100 perusahaan besar kami. Kamu pikir kamu siapa, Tuan Z? Grup Wanyu memang memiliki kekuatan. Tapi dibandingkan dengan 100 perusahaan teratas kami, itu seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Aku rasa Xianyu benar-benar sudah kelewatan. Karena Xianyu ingin menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa kita tidak? Mari kita hancurkan grup Wanyu hari ini. Dan membagi asetnya yang bernilai ratusan miliar. Grup Shengdaku setuju. Hancurkan Wanyu. Bagi ratusan miliar. Grup Tianxiang saya setuju. Hancurkan Wanyu, bagi ratusan miliar. Grup Yang Haiku setuju. Hancurkan Wanyu. Bagi ratusan miliar. Hancurkan Wanyu. Bagi ratusan miliar. Kau menuai apa yang kau tabur, Xianyu. Sekarang Tuan Z tidak perlu bertindak. Grup Wanyumu akan bangkrut. Tidak, tolong. Ketua Xian hanya salah bicara. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Aku meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Tolong beri Ketua Xian kesempatan lagi. Kamu ini apa? Kenapa kami harus menerima permintaan maafmu? Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah ketua Wanyu yang baru diangkat. Sayang sekali. Dia akan segera mengundurkan diri setelah menjabat. Ding Yaqian, jika kamu ingin meminta maaf, lakukan dengan benar. Hanya mengatakannya secara lisan tidak cukup. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Kau, ada apa? Tidak mau. Ketua Jieng, sepertinya dia tidak berniat meminta maaf. Seorang ketua belaka bersikap begitu sombong. Aku lihat perilaku grupmu telah sepenuhnya dirusak oleh Xianyu. Dia bahkan tidak mau berlutut. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jangan. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Yaqian. Tidak perlu berlutut. Sebaliknya, mereka semua hari ini akan berlutut dan meminta maaf padamu. Xianyu, kau diambang kematian. Beraninya kau masih sombong. Penjaga, datang dan patahkan kakinya. Bawa dia ke panggung untuk menghadapi kematiannya. Berhenti. Tuan Z, kau akhirnya tiba. Baru saja seseorang mencoba meniru dirimu. Saya baru saja akan menangkapnya dan memohon pengampunanmu. Semuanya, ini adalah orang terkaya yang baru diangkat di Dacia. Tuan Z, ayo kita bertepuk tangan. Tuan Z memang memiliki pembawaan yang luar biasa. Dia benar-benar mengesankan. Tuan Z, grup Tianyang kami bersedia menawarkan setengah dari asetnya. Hanya meminta Tuan Z untuk memberi kami kesempatan kerjasama. Grup Yang Hai kami bersedia menyumbangkan 70%, tidak, 80% dari asetnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Z, kemunculannya saja menarik penghormatan dari semua kelompok besar. Yang bahkan bersedia menawarkan aset mereka. Sikap seperti itu, benar-benar tidak ada orang lain yang seperti dia. Xianyu, sekarang Tuan Z sudah tiba. Mari kita lihat bagaimana kau akan menirunya. Kenapa kau tidak cepat berlutut? Xianyu,
Apa kamu tidak akan berlutut? Mengapa kau begitu sombong tadi? Sekarang kau terlalu takut untuk bergerak, bukan? Hanya seorang penipu, masih mencoba berpura-pura menjadi burung Phoenix. Sedikit yang kau tahu, ayam jantan tetap ayam jantan. Di hadapan burung Phoenix sejati, kamu ditakdirkan untuk terbayangi. Xingyu, bukankah kamu mengaku mulia dan murni? Ada apa? Sekarang kamu bahkan tidak berani bicara. Su Tianhai, kenapa kau hanya berdiri di sana? Kemarilah. Ini, Tuan Shen. Apakah kamu puas dengan penampilanku barusan? Senyo, kau punya banyak nyali. Kau benar-benar berani memanggil nama lengkap Tuan Zi. Kau. Ini, Tuan Zi. Apa yang baru saja kau panggil Senyo? Tuan Shen. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Meskipun Tuan Shen bukan ayah kandungku, dia lebih seperti ayah bagiku daripada ayah kandungku sendiri. Bukankah kau Tuan Zid yang asli? Kau dan Shen. Xiang Fu. Sudah kubilang. Tuan Zid yang kau lihat hanyalah tameng yang kuajukan. Sekarang kau percaya padaku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau adalah Tuan Zid yang asli. Kau barusan. Kau hanya bercanda denganku, bukan begitu? Xiang Fu, pada titik ini, berapa lama kamu berniat untuk terus menipu dirimu sendiri? Tuan Shen adalah Tuan Zid yang asli. Silakan sambut Tuan Zid ke atas panggung. Tuan Zid, silakan naik ke panggung. Yakir, maukah kau naik ke panggung bersamaku? Ya, aku akan. Bukankah kamu bilang Xianyu? Sama sekali tidak mungkin Tuan Zi. Xingyu adalah Tuan Zid. Kalau begitu aku seharusnya menjadi istri miliarder. Xiang Fu, bagaimana rasanya? Perasaan jatuh dari surga ini ke neraka, apakah menyenangkan? Xianyu, kau sangat jahat. Kau telah mempermainkan saya dari awal sampai akhir, bukan begitu? Apakah menyenangkan mempermainkan saya? Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Xianyu, kau menang. Apakah kau senang sekarang? Lepaskan aku. Xiang Fu, benar, aku mempermainkanmu, tapi apakah menurutmu, level ini sudah cukup? Apa maksudmu? Hen, lepaskan. Halo, Ketua Shan, ini buruk. Investor menarik dana dari proyek mitologi hitam. Rantai modal telah putus. Pemasok menuntut denda besar. Apel. Grup Wanfu telah bangkrut. Kakak Yu, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan mengembalikan proyek mitologi hitam kepadamu. Saya tidak sanggup membayar denda pelanggaran kontrak. Kakak Yu. Proyek mitologi hitam itu, kau menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk merebutnya. Sekarang kau menyesalinya. Namun, apa yang sudah kuberikan, aku tidak punya kebiasaan mengambilnya kembali. Kakak Yu. Tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Saya janji, saya tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku mentolerir setiap kesalahanmu sebelumnya. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Berselingkuh dengan istriku, merencanakan untuk hartaku, menendangku saat aku terpuruk, berusaha menghancurkanku. Apakah kau pernah berpikir untuk mengampuniku saat itu? Xianyu, karena kau bersikeras mendorongku ke ambang batas, maka kita berdua akan hancur. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan? Suami, ini semua salah Xiang Fu. Dia merayuku dan memaksaku menceraikanmu. Sebenarnya kamu masih di hatiku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kau bajingan. Kau bicara omong kosong. Dia merayuku. Itu jelas salahmu. Jiang Fu, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah menjadi istri orang terkaya sekarang. Kamu pantas bangkrut dan kehilangan nyawamu. Kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Suami, aku benar-benar tahu aku salah. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkannya menjadi istri utama. Dan aku akan menjadi istri kedua. Selama aku bisa kembali ke sisimu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Enya, Lin Yujia, caramu sekarang membuatku jijik. Mengapa kamu tidak mau memaafkanku? Apa kamu bilang kamu tidak salah sama sekali? Kau masih begitu merasa benar sendiri dan tidak bertobat. Apakah aku yang memaksamu berselingkuh dengan Xiang Fu? Apakah aku yang menyuruhmu menceraikanku? Atau apakah aku yang memohon padamu untuk bersekongkol dengan orang luar untuk menyakitiku? Aku pernah memberimu hatiku yang tulus. Kau mengambil hatiku yang tulus dan menginjak-injaknya. Daripada menyalahkan Xiang Fu, lebih tepatnya dikatakan, itu karena hatimu sendiri yang jahat. Kau hancurkan hidup bahagiamu. Apa yang sudah kulakukan? Lin Yujia, apa kau tahu bahwa karena kebodohanmu, kau melewatkan
pria sebaik itu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama sepertimu. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak ada orang lain yang akan memilikinya juga. Wanita celaka ini, pergi mati. Hati-hati. Kakak Yu. Kakak Yu, kau baik-baik saja? Kakak Yu. Aku baik-baik saja. Lin Yujia. Aku seharusnya tidak berhati baik. Wanita kejam sepertimu harus dimasukkan ke penjara untuk direformasi. Su Tianhai. Ketua Shay, saya di sini. Hubungi pengacara. Tuntut Lin Yujia atas pembunuhan berencana. Juga selidiki aktivitas Lin Yujia selama bertahun-tahun. Diam-diam mentransfer uang dari rekeningku dan membelanjakannya untuk orang lain. Pulihkan aset-aset itu. Tidak, aku sudah menghabiskan semua uang itu. Dari mana aku akan mendapatkan uang untuk membayarmu kembali? Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka masuk penjara. Hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan. Kamu akan dihukum lebih dari 10 tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tidak, Shinyu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong maafkan aku. Ketua Shen, kami. Aku hampir melupakan kalian semua. Su Tianhai. Berikan aku nama-nama eksekutif yang hadir. Besok aku tidak ingin melihat perusahaan mereka di daftar perusahaan Dacia. Ketua Shen. Ketua Shen. Ketua Shen. Biro Urusan Sipil Dacia. Yakian. Mulai sekarang kita menikah secara sah. Mohon bimbingannya. Pembohong besar. Kau masih mengatakan itu. Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan bersamamu. Bukankah ini penting? Penting, memang. Tapi, aku kira kau ingin aku pergi membahas proyek denganmu. Lihat aku, berpakaian profesional seperti ini. Siapa sangka bahwa aku akan menikah denganmu secara sembarangan. Kau terlihat cantik dalam segala yang kau kenakan. Tapi aku yakin, kita memang belum melakukan sesuatu yang sangat penting. Ada apa? Apakah masih ada waktu? Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kau mendesakku datang daftarkan pernikahan kita. Tentu saja, pulang dan membuat bayi. Posisi orang terkaya Dacia, seseorang harus mengambil alih, kan? Mesum,